Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Kemudian kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan membahas materi cita-citaku menjadi anak soleh dengan submateri jujur disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan soleha, jujur merupakan salah satu sifat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jujur adalah orang yang berkata benar dan tidak ada sesuatu yang dirahasiakan atau ditutup-tutupi. Jujur dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebagai bukti bahwa Nabi dan Rasul memiliki sifat jujur, salah satunya telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya karena kejujurannya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kalau kita jujur dapat membawa kebenaran. Kebenaran dapat mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan soleha, kita selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Al-Imam Ghazali, sifat jujur atau benar terbagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Maksudnya adalah tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain karena dorongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jujur dalam berkata, yaitu sesuai berita yang kita terima dan berita yang kita sampaikan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan akhirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, lawan dari sikap jujur adalah dusta atau berbohong. Orang yang berkata bohong tidak akan dipercaya orang lain dan membuat hatinya was-was. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, manakah yang kamu pilih, jujur atau berbohong? Dalam kehidupan sehari-hari, sikap jujur menjadi 3. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya pada saat bertobat. Bertobat haruslah diikuti dengan keyakinan, kemudian ditunjukkan dengan perbuatan tanpa paksaan, dan berniat dengan kuat tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri.
Orang yang berbohong terhadap dirinya sendiri biasa disebut dengan orang munafik. Orang munafik ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, di hadapan orang ia tampak baik dan sayang, namun di dalam hatinya ia dendam dan membenci. Ia mengatakan suka, namun sebenarnya ia tidak menyukai. Nah, ini disebut dengan orang munafik. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Kita sebagai makhluk sosial tentunya selalu berkomunikasi dan interaksi dengan orang lain. Sikap jujur kepada orang lain akan mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Orang yang suka berbohong tentunya dia akan selalu mengalami masalah. Contohnya, saat kamu menghilangkan barang milik teman karena kecerobohan kamu, akan tetapi kamu mengatakan barang tersebut hilang diambil orang lain. Tentunya lama-kelamaan kebohongan ini akan terbongkar sehingga dapat merusak kepercayaan dan pertemanan kamu kalau kamu berbohong sama teman kamu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kamu paham dan bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tugas anak-anakku yang soleh dan solehah sebagai berikut. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.